merusak mental anak-anak didik kita ya Bapak Ibu. Ya. Nah itu tadi makna disiplin atau peraturan. Nah dalam budaya positif kita banyak disiplin itu menjadikan suatu seseorang yang mendapatkan kepatuhan. Berarti kalau udah patuh dia harus disiplin, belum tentu. Nah, jadi pada umumnya disiplinnya itu Bu dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Berarti gini dia, supaya nyaman dia dipatuhinya. Ternyata padahal menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi sesungguhnya disiplin itu bersifat yaitu tidak sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja jika kita tidak cakap melakukan disiplin kita sendiri, maka wajiblah orang lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikianlah yang harus ada di dalam suasana yang mereka. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau menurut Ki Hajar Dewantara tadi, kalau dikatakan itu merdeka, disitulah disiplin yang kuat. Karena artinya harus ada motivasi dalam berita tadi Bapak Ibu. Jadi bagaimana guru memotivasinya? Dengan cara yang 3 tadi. Nah ya kan Bapak Ibu. Oke, nah ini jadi Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin kuat, yang bagaimana yang kuat itu, yaitu yang memiliki motivasi internal yang dari dalam diri anak tadi. Jadi jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, yaitu eksternal. Jadi Bapak Ibu di sini menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana guru menimbulkan motivasi internal dari dalam diri anak, bukan dari eksternal. Nah, jadi jika sudah terjadi motivasi internal dalam diri anak tadi, maka merdekalah anak tersebut. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi dia tanpa disuruh dah melakukan, itu ada namanya merdeka. Jadi akan dari perintah yang tanpa disuruh mereka lakukan, akan tetapi cakap berbuat memerintah sendiri. Artinya dia ada tanpa diperintah, dia melakukannya terlebih dahulu, baik itu dalam melakukan hal-hal yang negatif dia jauhi dan hal-hal yang positif dia lakukan. Ini jadi nilai-nilai positif ini Bapak Ibu ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti apa nilai kebajikan itu yang harus diterapkan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School di sekalian. Dia mengatakan di sini itu dari bahasa Latin artinya belajar. Jadi belajar itu berkonsekuensi dengan dalam diri murid-murid. Jadi di mana disiplin itu membuat seseorang menggali potensinya. Jadi dengan adanya disiplin diri tadi yang datang dari dalam diri siswa tadi, dia mendapatkan sesuatu tujuan dan dihargai secara bermakna. Jadi di sini bagaimana kita bisa mengontrol diri kita dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai. Itulah tadi termasuk yang kebajikan. Jadi bagaimana murid itu bisa mengontrol dirinya yang datang dari dirinya, menghindari perbuatan yang tidak memaksa. Jadi internal ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini yang memiliki disiplin itu berarti dia bisa bertanggung jawab. Berarti tanggung jawab itu merupakan salah satu nilai kebajikan. Karena apa? Karena mendasari tindakan yang berhubungan dengan kebajikan universal, maka murid itu sudah dikatakan mereka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap berbuat dari diri sendiri. Artinya dia timbul dari dalam sendiri. Nah, ini dari William Glasser dalam teori kontrolnya mengatakan bahwa perbuatan memiliki suatu tujuan. Begitu juga dengan Dian Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, jadi dengan seorang guru menimbulkan
memotivasi istrinya, maka terbangunlah nilai-nilai kebajikannya sehingga menggerakkan anak tadi menjadi seorang anak yang berbudaya positif. Seperti apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, yaitu ini tingkat rendah, tingkat motivasi rendah. Bagaimana guru menimbulkan motivasi pada anak dengan cara untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak itu supaya dia tidak kena hukuman, maka anak tersebut melakukan suatu peraturan, padahal itu merupakan motivasi yang rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi anak itu mau dia melakukan pekerjaannya apabila dia diberi hadiah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Di sini mereka percaya dan mereka mau melaksanakan disiplin positif tadi karena perilakunya sudah datang dalam dirinya. Jadi anak yang mau melaksanakan perbuatan yang baik itu memang sudah datang dari dalam dirinya. Inilah cara motivasi yang diberikan seorang guru kepada murid supaya murid itu memiliki perilaku yang bersifat internal. Bagaimana cara terbaik dalam mendisiplin siswa? Nah, Bapak Ibu, ada 3 teori kontrol dan 3 motivasi manusia. Yang pertama penghukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi menurut teori kontrol ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama penghukuman, penghargaan, restitusi. Jadi langkah yang paling efektif di sini adalah melalui cara restitusi. Dalam penerapan budaya disiplin positif, pentinglah kita memilih satu nilai kebajikan yang harus diyakini, yang disepakati oleh warga sekolah. Supaya apa? Supaya terciptanya suatu budaya positif. Jadi Bapak Ibu, supaya terciptanya budaya positif itu kita harus berkolaborasi dengan murid, guru, dan kepala sekolah. Baiklah, di sini apa itu pengertian restitusi? Pengertian restitusi adalah menanamkan disiplin positif pada murid, yang mana restitusi itu merupakan mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini hukumannya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi di sini Bapak Ibu, dengan cara restitusi kita dapat melakukan motivasi siswa tadi dengan cara, bukan cara hukuman, tapi kita mencari solusi apa supaya siswa itu dapat berubah dan mereka menyadari kesalahannya. Nah, jadi yang efektif itu adalah dengan cara motivasi restitusi. Nah, jadi yang kedua itu berbentuk konsekuensi. Jadi motivasi yang kedua itu konsekuensi. Nah, ini konsekuensi ini adalah disepakati guru dan murid, tapi ini dalam bentuk jangka pendek dan dia akan bisa mengulang kembali. Gara-gara apa? Gara-gara hanya sebentar mereka bisa mengulang kembali.
kali. Itulah kalau di konsekuensi. Nah, jadi dalam konsekuensi ini tolak ukurnya hanya 3 kali, tidak diselesaikan pada batas yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran, misalnya mengobrol, jadi kegiatan waktu bermain, menyelesaikan tugas. Jadi mereka dengan cara melakukan konsekuensi ini sudah diberikan murid senantiasa memotivasi murid, jadi ada sementara.